Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini Kak Rizal masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran materi Al-Islam, Al-Quran, Hadis. Nah, materi kali ini adalah tanda wakaf. Kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak yang kurang dalam diri kalian, semuanya sehat, jasmani maupun rohani, sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Islam. Nah, materinya adalah di bab 7. Persiapkan ya buku tulisnya dan buku paketnya di halaman 77 tentang Al-Quran, surat Al-Fajr dan Al-Ghoshiyah. Nah, kali ini kita materinya adalah wakaf. Baik teman-teman, standar kompetensinya memahami tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran. Dan kompetensi dasarnya menunjukkan tanda wakaf dalam surah Al-Fajr dan Al-Ghoshiyah. Dan kedua, memahami macam-macam wakaf dan jenis wakaf. Baik teman-teman, seperti biasa ya, sebelum Kak Rizal memberikan materi tentang wakaf, biasanya diawali Kak Rizal memberikan kata mutiara atau hadis. Nah, kali ini adalah mutiara. Dengarkan baik-baik. Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan sebelum dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang mengajarkannya. Seorang itu tidaklah dilahirkan langsung pandai. Jadi ilmu pengetahuan itu pastilah dengan belajar. Jadi orang-orang yang ditakdirkan untuk pintar itu karena dia berusaha untuk belajar. Dan ingatlah teman-teman, berusahalah, gapailah ilmu setinggi mungkin, raihlah ilmu itu dengan bersungguh-sungguh. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pintar dan pandai. Itulah kata mutiaranya dari Ibnu Mas'ud. Nah teman-teman, kali ini kita telah mempelajari Al-Quran, surat Al-Fajr dan Al-Ghoshiyah kemarin, baik itu artinya dan kandungannya. Sekarang kita mengajarkan tentang pengertian wakaf. Apa itu wakaf? Nah ya, wakaf secara bahasa memiliki arti berhenti. Jadi sedangkan secara istilah, wakaf yaitu menghentikan bacaan sejenak pada akhir kalimat ataupun pada pertengahan kalimat ketika membaca Al-Quran. Nah, ingat, ternyata membaca Al-Quran juga ada berhentinya, tidak terus menerus. Nah, tidak seperti ini. Contoh yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin wasyafi wal watri. Nah, itu salah. Cara membaca yang benar, jadi berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Nah, berhenti. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watar. Nah, ini tanda bacanya nih, tanda huruf nih. Huruf lam. Huruf lam. Nah, la waqaf namanya. Ini tanda la waqaf. Ntar kalian pelajari. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Nah, teman-teman, itulah sedikit-sedikit Kak Rizal mengajarkan kepada kalian agar kalian paham. Nah, itu gambarannya ya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kita disuruh untuk berhenti, tidak terus membaca terus-terus. Berhenti berarti kita boleh mengambil nafas, baik ketika di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat. Ya, dan kalian harus paham mana yang harus baik kita berhenti, mana yang harus kita teruskan. Ya, lanjut. Jenis-jenis wakaf. Kita harus pelajari jenis-jenis wakaf teman-teman. Nah, yang pertama kita akan pelajari namanya wakaf tam. Diulang teman-teman, wakaf apa? Wakaf tam artinya sempurna, ya, yaitu wakaf pada suatu kalimat yang dibaca secara sempurna tanpa melakukan pemotongan di tengah-tengah bacaan, serta tidak mempengaruhi arti karena tidak berhubungan dengan bacaan sebelumnya. Contohnya, jadi kita berhenti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, berhenti nih. Ya. Berhenti. Kenapa? Karena kalimat penutup bagi dari segi lafaz. Karena berada di akhir ayat, teman-teman. Nah, berada di akhir ayat kalimat penutup. Ya. Namanya waqaf tam. Kalimat penutup dari segi lafaz karena berada di akhir ayat. Kalimat penutup dari segi maknanya karena dari ayat 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bersumpah tentang waktu dalam surat apa? Dalam surat apa? Ya, surat Al-Fajr. Nah, kalimat penutup bagi segi makhluknya karena ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang waktu. Kemudian ayat 6 sampai seterusnya Allah mengalihkan penjelasan tentang orang-orang yang dibinasakan seperti kaum Ad. Ya. Nah, itulah penjelasan tentang waqaf tam. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjut lagi. Waqaf kaf. Apa tuh? Waqaf kaf. Perhatikan teman-teman. Waqaf kaf artinya memadai. Pada suatu kalimat dibaca secara sempurna tanpa melakukan suatu pemotongan kalimat di tengah-tengah, namun masih berhubungan arti dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Nah, dengarkan contohnya dalam surat Al-Baqarah. Kazan mengambil dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, berhenti. Kenapa? Karena pada kalimat dari segi lafaz, karena adanya di akhir ayat yuqinun, bukan kalimat penutup dari segi makna, karena pada lafaz yuqinun masih merujuk pada kalimat lil muttaqin di surah Al-Baqarah ayat 2. Boleh dibuka, teman-teman. Itu tanda waqaf memadai. Nah, ingat, karena masih berhubungan arti dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Sebelumnya masih berlanjut dengan penjelasan tentang ayat tersebut. Jadi kita hati-hati kalau berhenti, harus tahu makna, tahu keterangannya. Oh, ini berhenti. Boleh berhenti, boleh tidak. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran harus paham tanda berhenti dan macam jenis-jenis wakaf. Selanjutnya, wakaf apa lagi, teman-teman? Nah, kita akan mempelajari wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Hasan artinya baik, yaitu mewakafkan suatu kalimat yang tidak mempengaruhi arti, namun kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat sesudahnya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini teman-teman, mewakaf satu kalimat tidak mempengaruhi arti, namun kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat sesudahnya. Ayat 1 berhubungan, ayat 2 berhubungan, ayat 3, 4. Nah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti lagi. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Apabila kita wakaf di akhir 3 ayat di atas termasuk wakaf hasan, baik. Ketiga ayat di atas semua berisi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3 dan 4 adalah na'at, sifat dari kata lillah, sifat dari Allah, ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah waqaf qabi. Apa, teman-teman, diulang? Waqaf qabi artinya buruk. Mewakafkan di tengah kalimat dengan membaca tidak sempurna sehingga mempengaruhi makna yang berkaitan dengan kalimat yang lainnya. Waqaf ini harus dihindari. Jangan sampai kita berhenti, ya. Contoh dalam surah Al-Ma'un. Nah, fawailul lil musallin alladzina. Nah, jangan berhenti karena berkaitan dengan makna. Fawailul lil musallin alladzina hum. Enggak boleh berhenti. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baru benar. Yang salah fawailul lil musallin alladzina. Boleh berhenti karena masih ada
kata yang harus dilanjutkan, ya, karena bisa merubah makna. Jadi kalau kita membaca Al-Quran harus paham tanda berhentinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, boleh berhenti di akhir ayat 4 karena ujung ayat walaupun belum tahu maknanya. Namun tidak boleh berhenti di ayat 4 tanpa melanjutkan bacaan ke ayat berikutnya karena akan merusak makna. Wailul lil musallin alladzin. Aduh, merusak makna. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang jenis-jenis wakaf. Ada 4. Wakaf ta'am, wakaf kaf, wakaf hasan, dan wakaf qadi. Nah, lanjutnya ntar kita akan belajar macam-macam tanda wakaf. Di pembelajaran Al-Quran ini sangat banyak yang harus kita pelajari. Jadi sedikit demi sedikit kita harus memahami pembelajaran Al-Quran. Jadi bukan sekedar hanya bisa membaca, tapi harus mengetahui jenis-jenis wakaf dan tanda atau macam-macam wakaf. Nah, teman-teman, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian pembelajaran Al-Quran hadis tentang jenis-jenis wakaf. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.